Kalau dari si Peggy mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan dulu sih biar bisa ditampung dulu. Oh, ini aja tadi dari hasil anak saya, dia ada yang perhatikannya yang kekurangannya potensinya desain visual, tapi di potensi yang dikembangkannya dia dalam merancang desain. Nah, maksudnya gimana ya? Yang perlu diperhatikan desain visualnya dianggapnya kurang menonjol, tapi berpotensi untuk bakatnya, potensi yang menonjolnya adalah merancang desain. Nah, itu yang agak bingung saya. Oke, saya jawab Bu langsung. Oke, terima kasih Andi. Gini. Tadi seperti tadi saya sempat bilang bahwa visual spasial itu kan memang di report tadi ada yang namanya visual spasial gitu kan. Nah, tadi sempat saya sebut bahwa visual spasial ini ada 4 jenis kan, ada 4 jenis. Nah, untuk menggambarkan tadi 2 itu perbedaannya adalah yang satu adalah 2D, yang satu adalah 3D Bu. Gitu. Okay. Jadi yang dikatakan di atas kurang dalam desain ya, tadi bilang gitu ya. Kurang dalam perhatian perhatian. Jadi 1 dari 15 potensi yang kurang menonjol adalah desain visual. Desain visual kan? Ya, bukan visual imagination kan? Ya, desain visual. Desain visual itu berhubungan dengan proporsional, Bu. Biasanya komposisi dan proporsional. Jadi misalkan gini, contohnya kalau kita bicara arsitek ya, kalau dia disuruh gambar ruang, terus mengisi sebuah ruang dengan furniture, misalkan ini kamar tidur lah, katakan gitu ya. Kamar tidur berarti dia kasih kamar tidur ukuran 3x3. Ya. Ada kasur panjangnya 2x2 misalkan gitu. Nah, dia kan harus gambar kan. Nah, proporsinya itu kadang gambarnya nggak bagus gitu. Maksudnya nggak bisa exact gitu loh proporsinya. Itu desain visual seperti itu, 2D gitu. Nah, sedangkan di perancangan itu dia tidak hanya perancangan dan desain yang di bawah itu bukan tidak melulu cuma di 2D. 2D-nya mungkin nggak terlalu. Dia lebih ke kayak membuat sebuah sistematis seperti itu. Jadi desainnya itu desain yang bentuknya perancangan tuh kayak jangan dikaitkan dengan gambar langsung gitu maksudnya. Bisa juga dia sistem kan. Sistem itu bisa menggunakannya logika kan. Gitu. Merancang sebuah sistem memang membutuhkan kreativitas, membutuhkan sebuah visual, tapi visualnya imajinasi bukan desain. Karena dia tidak perlu ketepatan ataupun presisi dari komposisi gitu. Oke, berarti ini kalimat merancang desain dan tata busana sebagai kesempurnaan karya seni, berarti titik beratnya memang di karya seninya ya, dari sisi artistiknya dia. Betul, ya. Okay. Dari sisi itunya, ya. Nah, justru itu kalau artistik, kadang-kadang artistik itu kan tidak selalu harus simetris kan. Emang ngaco anaknya. Nah, kan bukan seperti itu gitu lah. Tapi kalau orang arsitek kan nggak bisa. Kalau kita bicara ruang, nata ruang, dia memang harus gambar itu kan mesti harus gambarnya teknik kan, Bu. Harus exactly gitu kan, maksudnya. Gitu. Skala-skalanya harus tepat gitu. Lah, itu yang mungkin untuk dia itu yang kurang cocok untuk dia gitu bentuknya. Oke, karena itu juga kalau nyambung dengan bawahnya ya, yang komposisi ya. Iya. Kalau dia emang masalahnya ini sih tulisan sih. Biasanya kalau biasanya ada hubungannya antara 2D tadi desain visual tadi dengan salah satunya tadi tulisan nggak gitu rapi misalkan ya, atau kalau nggak ada garisnya tulisannya bisa naik turun gitu misalkan, atau huruf besar huruf kecil kelihatan hampir sama misalkan gitu. Nah, tapi itu ada elemen yang lain yang biasanya mengikuti. Seringkalinya nggak cuman lihat dari satu elemen desain visual itu saja, tapi ada yang namanya kinestetik motorik halus. Jadi kelenturan dia untuk mengontrol otot gitu. Nah, kalau orang nggak lentur, otomatis dia kalau suruh melakukan kegiatan menulis itu kan pasti kurang maksimal. Iya. Nah, seperti itu. Ya, ini saya udah paham sih. Jadi memang ya anaknya memang nyeni artistik, tapi mungkin karena dari sisi artistiknya, jadi untuk membuat dengan komposisi yang tepat, yang hitungan ya, berarti kan kalau komposisi gambar perspektif itu kan
based on hitungannya dan penataannya. Penataan betul ya, tapi ya, kalau hitungan lebih ke arah harusnya dia masuknya di multiple intelligence yang berhubungan dengan mathematical sebenarnya. Okay. Kalau hitungan, tapi kalau tadi bilang composition, ya presisi di komposisinya betul, ya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya. Nah, ini kalau ini hasilnya anak Bu Pratiwi, mungkin mau coba Andit untuk pertanyaannya. Iya, saya mau tanya untuk ya bagian perhatikan itu loh Pak, kreativitas terus penanganan sama kurang efektif. Efektif itu gimana ya Pak? Nah, sama yang di bagian perhatikan ya. Oke. Kalau yang pertama perhatikan itu kan misalkan gini, kita bicaranya anak seni gitu ya, tapi misalkan seninya ini dia nggak bisa menghasilkan kreativitas dari dalam diri sendiri. Artinya untuk dia mendapatkan ide itu dia biasanya harus dapat input dari luar, bukan ide orisinal yang dari dalam dirinya dia sendiri. Itu yang diomongkan dari perhatikan itu. Jadi sisi kreativitasnya dia akan kurang kalau kita paksa dia untuk jangan niru orang lain, kamu bikin caramu sendiri. Itu nggak mudah untuk dia. Gitu. Yang mudah adalah dia melihat banyak desain orang, dia melihat banyak contoh untuk menghasilkan karya baru. Dari gabungan dari itu lebih pas untuk dia secara kreativitas. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, kita nggak bisa memaksa dia untuk kalau kamu bikin seperti itu kan kayak punya desain punya itu dia mampunya memang seperti itu gitu. Jadi kita tahu bahwa kita nggak mungkin mengharapkan dia mengeluarkan ide dia sendiri itu memang tidak mudah untuk dia. Gitu. Nah kalau yang kedua penanganan itu yang di komposisi itu sebenarnya case-nya sama kayak tadi yang barusan persis. Itu persis sama persis sama anaknya di Peggy persis sama itu pasti gangguannya pasti di visual design biasanya kalau di komposisi. Nah kalau kurang efektif ini kan lebih ke arah motivasi ya kayaknya ya. Artinya yang harus kita ambil adalah hatinya dia. Nah kalau hatinya dia yang harus diambil biasanya salah satu yang mungkin bisa kita lakukan di motivasi biasanya jatuhnya adalah di penghargaan biasanya. Sering dipuji, bisa melakukan sesuatu kita harus say thank you ke dia lah. Itu hal-hal yang lebih efektif untuk dilakukan ke dia daripada dia bilang, loh kamu kalau bisa melakukan ini kan nanti kamu akan terlihat bagus gitu. Buat dia mungkin itu nggak gerak buat dia, nggak match gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oh berarti dia, tapi emang tipe anak saya itu lempeng sih Pak, gimana ya? Mungkin dibanding feeling sama logikanya lebih kuat di logikanya sih ya. Nah, ya bisa jadi Bu. Bisa jadi kalau kita lihat ini kan berarti kita bilang sisi kreativitasnya dia memang kurang bagus kan. Istilahnya sisi kreativitas dan seninya dia memang jatuh di perlu penanganan, di kreativitas yang kurang gitu. Nah, mungkin dia akan lebih cocok, katakan nih kita bicara kalau kebetulan mau kuliah atau mau pilih nanti dia kelihatannya dia cocoknya untuk apa ya? Mungkin lebih ke arah yang kayak IPA kan, berarti anak IPA kan ini kan. Gitu, anak yang lebih eksakta gitu. Nah, eksakta kan lanjutannya kita tahu sendiri kalau udah di SMA-nya eksakta biasanya naik lagi dia mesti kan teknikal kan. Bisa jadi ke teknikal gitu, sekolah-sekolah teknik gitu. Tapi ini bisa berubah gak Pak ke depannya? Bisa Bu, pasti berubah. Jadi begini. Kenapa? Ini mungkin sekalian saya bisa sampaikan bahwa kenapa kok untuk anak-anak yang sudah cukup usia kita nggak mau pakai yang namanya fingerprint, meskipun di metode kita sebetulnya fingerprint itu ada, tapi kita nggak akan pakai karena fingerprint itu blueprintnya dari lahir, bukan mengincludekan perkembangan perubahan dia, efek dari pengaruh lingkungan dan stimulus yang diberikan ke anak. Nah itu kan harus dihitung kan, sebetulnya harus dimasukkan sebagai tolak ukur penghitung bahwa karakter ini manusia kan karakternya bisa berubah tergantung lingkungannya kan. Gitu. Makanya kalau fingerprint nggak bisa seperti itu. Nah fingerprint itu hanya cocok untuk anak yang kecil. Kalau begitu sudah dewasa nggak akan cocok. Yang cocok adalah bentuk questionnaire seperti ini gitu. Nah makanya nanti pada saat misalkan contoh ini kita tahu kan, oh dia gini-gini, oke. Berarti cara kita approach ke dia salah misalkan gitu.
oh selama ini selalu tak marahin, padahal anaknya yang sensitifan. Kalau sensitifan kita marahin, kita marah apa tuh belum tentu masuk di anak, kadang-kadang. Nah, berarti cara kita yang mesti ubah kan. Oke, cara kita sekarang kita ubah polanya, gitu. Nah, pendekatan misalkan gitu. Nah, begitu kita ubah, berarti kan stimulus yang kita berikan ke dia beda, mencocokkan apa yang ada di dia. Apa yang mau kita sampaikan, pesan kita jadi masuk, gitu. Akhirnya mungkin yang tadinya kita merasa bahwa kalau dia tak marahin kok terus tutup diri, tapi besok tetap melakukan hal yang sama, dia akan berubah kan. Karena pendekatan kita beda gitu. Nah, pada saat itu berubah, pasti karakter dia akan berubah semua kan. Pola perilakunya akan berubah, sikapnya dia akan berubah, potensinya pun akan ngikut berubah. Kalau ini Pak, maaf satu lagi, kalau untuk ditingkatkan keberaniannya itu maksudnya gimana ya Pak? Ditingkatkan keberanian tuh artinya gini. Biasanya anak ini nggak pernah berani tampil duluan. Dia akan lebih nyaman berada di posisi bukan yang terdepan atau bukan orang pertama yang mencoba. Nah, tapi di sisi itu bisa juga problem kalau keberanian ini terlalu kecil. Artinya dia bisa jadi dalam tanda kutip ya, agak lebih pesimis kan, bukan tipe optimis kan, berarti gitu. Mungkin mau coba lihat di behavior-nya dari Ira ini. Sudut pandangnya dia objektif, oke ya, objektif tinggi kok, benar. Nah, tapi dia global, terpola dan rutin. Nah, kalau lihat seperti ini, pasti orangnya nggak kreatif ya. Karena objektif, terpola dan rutin itu bukan tipe orang kreatif, artinya. Kan? Yang kedua adalah terpola dan rutin. Kalau orang yang senang terpola dan rutin, biasanya dia akan bergerak dengan rutinitasnya dia. Artinya kalau dia rutin, dia akan suka melakukan hal-hal yang itu saja berulang. Ini sih nggak terlalu tinggi ya. Kebetulan nggak terlalu tinggi, tapi lumayan. Maksudnya udah terlihat lebih ke terpola dan rutin yang lebih menonjol daripada kreatif, istilahnya gitu. Ya, ide orisinal dan kreativitasnya lebih ke terpola dan rutin. Nah, cuman anaknya ini, nah ini kebetulan tadi saya udah langsung nebak kan, mungkin ini bedanya dengan empati gitu. Jadi anak ini bukan tipe anak yang bisa dikasar gitu, nggak bisa di apa ya, kita bilang langsung dimarahin begitu salah, lalu kamu tuh begini nggak bisa gitu kayaknya Bu. Ini anak mesti dikasih tahu pelan-pelan gitu. Kalau begitu kita langsung teriak, anak yang empatetik dia langsung tutup diri soalnya. Nah, kalau dia tutup diri dengan globalnya dia, apa yang kita masukkan ke dia, misalkan kita marahin ya, kamu tuh dapat nilai nggak? Kamu kemarin soalnya nggak belajar, dapat nilai jelek kan, makanya sekarang begini ini masuk telinga kiri keluar telinga kanan nanti. Ini yang capek Bu, jangan Bu. Gitu lah. Kita kan yang kayak jengkel sendiri loh. Kamu udah tak bilangin loh, gitu kan? Aku enggak. Tapi buat dia percuma. Caranya yang harus diubah Bu. Dia sebetulnya kan ada analitisnya, ada objektifnya. Caranya kita nggak boleh marah dengan skala yang panjang. Jadi misalkan justru malah yang harus dilakukan, kamu sini, mama mau bicara dulu, gitu misalkan. Ya. Kenapa kok kamu dapat nilai nggak kurang baik, misalkan gitu. Suruh dia yang ngomong ke kita dibalik posisinya, karena dia sebenarnya kan objektif dan dia analitis, dia bisa berpikir kenapa ya aku dapat nilai jelek. Gitu. Aku kemarin soalnya nggak belajar. Nah, artinya kalau nggak belajar tuh baik apa buruk? Kita balikkan ke dia justru gitu loh. Jadi dia yang jawab. Ya, jadi dia yang jawab bahwa dia yang salah kan. Nah, pada saat dia sudah tahu bahwa dia yang salah, kita melakukan penegasan lain kali nggak boleh itu nggak apa-apa. Dia nggak akan sakit hati di sana. Gitu. Karena Pak dia sudah tahu dia salah dulu gitu. Berarti jangan kita tekankan kesalahannya, tapi solusinya untuk masalah tersebut gimana gitu berarti ya? Penekanannya boleh di akhir setelah dia tahu bahwa memang dia salah gitu istilahnya. Tapi nggak boleh kalau kita langsung yang gini, kamu itu salah. Nah itu buat dia tutup diri karena dia empati tinggi. Dia langsung tutup diri dulu, dia udah kena di dalam hatinya, dia udah tutup diri, sudah nggak enak dulu gitu loh ibaratnya. Bu berarti mungkin sejauh ini dapat insight-nya Bu. Sudah Pak. Oh ya Pak, Pak J yang tadi hasil tes itu di-share kah? Kalau yang itu enggak, kebetulan kalau yang kita bagikan memang yang versi overview saja.
Karena kalau yang untuk ya ini memang butuh untuk konseling. Jadi kalau misalnya memang ingin konseling, kemudian ingin tahu lebih jauh bagaimana melakukan treatmentnya, itu nanti bisa pakai report yang itu. Tapi memang yang akan kita bagikan semua akan dapat tentang overview-nya saja. Garis besarnya aja berarti ya. Betul, yang kita bagikan yang garis besar. Tapi kalau nanti ingin tahu lebih jauh, itu nanti bisa untuk upgrade tanpa anaknya harus tes ulang. Oh baik. Gitu. Nanti bisa sambil diskusi di grup, Bu. Ya, sama-sama.